Budaya material lainnya. Secara vertikal, masyarakat Indonesia dikelompokkan berdasarkan pada sosial pengelompokannya tersebut, di antaranya sebagai berikut. 1. Penghasilan atau ekonomi. 2. Tingkat pendidikan. 3. Kondisi pemukiman. 4. Jenis profesi. 5. Kedudukan sosial dan politik. Negara-negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara persatuan, dalam arti sebagai negara yang warga negaranya erat bersatu. Dalam mengatasi segala paham persorangan ataupun golongan yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan dengan tanpa kecuali. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang berasal dari keberagaman. Adapun arti penting keberagaman bagi bangsa Indonesia diuraikan sebagai berikut. Oke, di sini saya akan membagikan materi yang ketiga, yaitu tentang hubungan internasional dan organisasi internasional. Yang bagian pertama, pengertian pentingnya dan sarana-sarana hubungan internasional bagi suatu negara. Yang pertama, kerjasama internasional. Hubungan manusia dan sesamanya antara lain terwujud dalam hubungan kenalan, keluarga, dan organisasi. Begitupun sebagai bangsa tidak dapat hidup dan memenuhi kebutuhan sendiri, tetapi perlu mengadakan hubungan dengan bangsa lain, baik antara dua negara atau bilateral. Apabila jika dikatakan dengan perkembangan, gejala dunia serta arus globalisasi dewasa ini. Berdasarkan hal tersebut, berikut ini akan dijelaskan berbagai makna yang terkandung dalam melakukan hubungan dengan bangsa lain. Makna kerjasama internasional. Terciptanya kedamaian dan kesejahteraan hidup merupakan dambaan setiap manusia dan setiap negara di dunia. Hal tersebut tidak dapat dipenuhi sendiri sekalipun oleh negara yang sudah maju, karena setiap negara pasti mempunyai kelebihan, kekurangan, serta kepentingan yang beragam. Dengan demikian, baik negara maju, negara berkembang, maupun negara yang miskin, pada dasarnya saling membutuhkan. Oleh karena itu, perlu diusahakan hubungan persahabatan dan kerjasama pada hakikatnya bertujuan yang pertama, memacu pertumbuhan ekonomi setiap negara serta menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruhnya. Yang kedua, menciptakan saling pengertian antara bangsa dalam membina dan menegakkan perdamaian dunia. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang merupakan pedoman atau awan negara Indonesia dalam melakukan perjanjian internasional sebagai bagian dari kerjasama internasional dan berhubungan antar bangsa dan negara dunia. Yang bagian B, sarana hubungan internasional. Kementerian Luar Negeri sebagai bagian dari pemerintahan negara, Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu, berkewajiban membawa aspirasi nasional ke tengah-tengah pergaulan antar bangsa. Tugas pokok dan fungsi Kementerian Luar Negeri diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Ditetapkan bahwa Menteri Luar Negeri menyelenggarakan sebagai tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri. Dalam menjalankan tugas, Kemenlu dibantu oleh badan-badan yang ada di bawahnya, antara lain Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Perwakilan itu merupakan satu-satunya operatur negara yang mewakili kepentingan negara Republik Indonesia di negara penerima pada organisasi internasional.
Penerima perwakilan dapat berupa 1. Perwakilan diplomatik, yaitu perwakilan yang kegiatannya meliputi semua kepentingan negara Republik Indonesia dan wilayah negara penerima atau kegiatannya meliputi bidang suatu organisasi internasional. Perwakilan konsuler adalah perwakilan yang kegiatannya meliputi semua kepentingan negara Republik Indonesia.